Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sahabat tani pecinta kurma dimana saja berada, pada pagi hari ini kami sedang berada di kebun kurma kami di Bukit Pinang Farm dan Resto, dimana pada pagi hari ini kami memperlihatkan ada 3 jenis tanaman yang kami tanam pada setiap pojok blok kebun kurma kami ini. Yang pertama ini ada kami tanam tanaman kelapa sawit, dan ini tanaman kurma sendiri, dan yang berikutnya adalah tanaman kelapa. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa ketiga tanaman ini merupakan tumbuhan kelompok suku palem atau sering disebut dengan palmae atau palem, dengan nama pemilihnya Arecacea. Nah, banyak dikenal di negara kita, di Indonesia, dan memiliki puluhan genus dan ratusan spesies atau jenis yang ada di Indonesia. Jenis yang umum kita ketahui di Indonesia itu antara lain misalnya seperti aren, kemudian nibung, gebang, kemudian nipah, rotan, salak, sagu, siwalan atau sering dikenal dengan lontar, kemudian kurma, kelapa sawit, dan kelapa. Nah, yang ketiga jenis ini merupakan tanaman yang banyak menjadi primadona ya di negara lain termasuk negara kita. Nah, khususnya untuk kelapa sawit dan kelapa ya, ini merupakan komoditi yang komersil ya, yang sudah banyak diekspor ke negara lain dan merupakan salah satu komoditi pemasok devisa bagi negara kita. Dan bila kita melihat ya produksi kelapa sawit pada tahun 2021 saja misalnya ya, untuk Kalimantan Tengah ini sendiri posisinya menduduki posisi kedua ya, provinsi dengan produksi kelapa sawit terbesar, yaitu mencapai 8,6 ribu ton per tahunnya, sangat luar biasa. Nah, dimana produksi ini berupa CPO dan kernel. Nah, kemudian bila kita melihat produksi kelapa ya, kelapa ini pada tahun 2027 data yang pernah kita baca ya, itu mencapai 62,23 ton. Nah, sedangkan tanaman kurma sendiri ya, saat ini kita bukannya mengimpor tapi kita mengekspor ya. Bila kita lihat pada tahun 2022 saja ya, informasi yang kita baca ya, kita terima itu mencapai 61,35 ribu ton per tahunnya. Apabila diuangkan itu ya mencapai sekitar 13 triliun. Dan 13 triliun inilah yang kita berikan ke negara pengekspor tanaman kurma kita. Nah, inilah yang banyak ya menjadi diskusi petani kurma. Seandainya Indonesia bisa memproduksi kurma, maka 13 triliun ini dapat dihemat ya devisa negara kita. Contoh saja saat ini negara pengekspor seperti Thailand ya, awalnya juga impornya cukup tinggi ya, hampir menyamai dengan kita, tapi saat ini
justru terbalik. Mereka justru pengekspor tanaman kurma ya, atau buah kurma. Nah, tapi tidak segampang itu, karena mereka melewati satu proses ya untuk budidaya kurma. Menurut informasi itu antara 15 sampai 20 tahun baru bisa mengekspor tanaman kurma seperti itu. Nah, kita kembali ke 3 jenis tanaman yang kami tanam ya di setiap pojok kebun kurma kami ini. Nah, yang menjadi momok sekarang itu adalah serangan hama ya, serangan hama yang sering kita kenal dengan serangan hama wawung ya. Nah, ini merupakan momok yang sangat merugikan ya bagi kita petani kurma dan pencinta kurma, karena hampir setiap tahunnya mencapai 40%-an kerusakan budidaya kurma itu disebabkan oleh serangan hama wawung. Nah, bila kita melihat dari ketiga tanaman ini ada tanaman kelapa sawit ya, dan ini tanaman kurma, dan yang ini adalah tanaman kelapa. Nah, dari ketiga ini yang paling rusak ya diserang oleh hama wawung itu adalah tanaman kelapa. Bila kita melihat sipitas seperti ini bukan tanaman kelapa ya, tapi kita lebih dekat ternyata tanaman kelapa yang terserang oleh hama wawung pada bagian pucuknya. Nah, sehingga tanaman ini hampir mati seperti itu. Nah, memang di kebun kami ini, teman-teman sahabat tani, untuk tanaman kelapa dan kelapa sawit ini memang bukan menjadi fokus kita hanya melihat sampai seberapa jauh kedua tanaman ini bisa tumbuh di lahan gambut seperti ini ya. Ternyata keduanya bisa hidup, tetapi serangan hamanya cukup ganas ya pada tanaman kelapa bila dibandingkan dengan tanaman kelapa sawit. Nah, sedangkan untuk tanaman kurma sendiri ini bisa bertahan ya, hidup seperti ini karena tanaman kurma ini yang memang kita fokuskan dan kita pelihara serta kita tanggulangi. Nah, demikian teman-teman sahabat tani, sekedar informasi tentang ketiga jenis tanaman ini, itu tanaman kurma, tanaman kelapa sawit, dan tanaman kelapa yang kami tanam di pojok-pojok kebun kurma kami. Dan sedikit yang kami informasikan tadi, bahwa dari ketiga tanaman ini ternyata tanaman kelapa merupakan tanaman yang parah diserang oleh hama wawung. Demikian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih pada teman-teman sahabat tani, sekedar informasi dari kami. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.